Topik kita pada malam hari ini yaitu masa lalu dalam dinamika perjuangan. Kenapa kita angkat tema ini? Karena keberadaan Indonesia saat ini tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang. Memasuki kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun pada 2021 ini, kita sebagai bangsa Indonesia perlu merefleksikan sejarah masa lalunya untuk dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak melupakan identitasnya di masa lalu. Dari sejarah tersebut, bangsa ini bisa memetik hikmat dan menapaki Indonesia di masa kini dan begitu juga masa yang akan datang. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu narasumber kita. Yang pertama dari Pak Bantu. Silakan Pak Bantu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya. Saya asal dari Jogja, tapi Jogja Deso gitu di Temanggung sana. Tapi mulai SD di Jogja sampai ke lulus SMA juga masih di Jogja. Masuk perguruan tinggi cari yang gratis, yaitu masuk ke Akademi Militer Nasional. Karena kebetulan saya itu mulai umur 6 tahun sudah yatim piatu, sehingga saya cari yang tidak membayar gitu. Nah, kemudian inilah rupanya tahun 59 masuk, 62 lulus, dan selanjutnya saya berkeluarga dan mempunyai anak 3, 1 istri. Dan alhamdulillah sekarang saya selesai pensiun tahun 95, kemudian masih sedikit ada waktu dikaryakan, kalau zaman dulu itu masih ada dikaryakan gitu. Dikaryakan tahun 95 sampai tahun 2000 di Bank BRI, sesudah BRI kemudian anak perusahaan BRI, dan selanjutnya sampai sekarang masih ribut aja dengan kegiatan-kegiatan di luar daripada tentara. Itulah kira-kira Pak Anu. Ya, terima kasih Pak Bantu untuk perkenalan singkatnya. Lalu kita masuk ke Pak Harsanto, bisa memperkenalkan diri sejenak Pak Harsanto. Silakan Pak Harsanto. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bantu, Sugeng Dalu Pak Bantu. Ya. Nama saya Harsanto. Saya memang bukan veteran, karena pertama kali saya berangkat ke Timur Timur tahun 79, jadi tidak kebagian veteran. Tetapi ayah saya adalah veteran, nama Sukamto, Ketua LVRI Madiun, Ketua Angkatan 45 Kota Madiun yang meninggal pada tahun 2015. Saya katakan saya tidak beruntung untuk menjadi veteran karena pertama kali saya ke Timur Timur 79, kemudian yang kedua adalah 1992-93. Sehingga saya tidak masuk dalam veteran. Tetapi karena itu saya sangat hormat kepada bapak-bapak, dan mungkin kalau ada ibu pada malam hari ini, hormat saya. Terima kasih, saya kira perkenalan itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Harsanto. Ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam tema wawancara kita untuk malam hari ini, saya perkenalkan dulu Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia ada hadir di sini. Silakan Pak Yusuf Mujiono, dan begitu juga Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Silakan Pak Yusuf Mujiono. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Saya Yusuf Mujiono dan profesi wartawan di sebuah media namanya Majalah Gaharu yang sampai sekarang masih terbit berupa cetak, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Waketum, Pak Bantu, dan Pak Harsanto yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kemudian juga para veteran
yang nampak juga hadir dan teman-teman pewarna tentunya yang juga bersama-sama untuk memenuhi undangan kami. Sebagai bangsa Indonesia kami ingin tahu sebetulnya sejauh mana sih kita dalam merayakan kemerdekaan ini. Jadi kita akan rangkai itu seperti yang Bung Asyong sampaikan, kita harus tahu masa lalu seperti apa, lalu masa kini seperti apa, dan nanti masa depan. Ini akan sebulan penuh Bapak-Bapak akan membuat acara ini memang seminggu sekali. Kita akan hadirkan para pelaku-pelakunya, yang saat ini kan kalau masa lalu pasti veteran lah yang bekerja masa lalu. Makanya terima kasih. Saya kira itu saja, Bung Asyong. Ya, terima kasih. Oke, kita akan masuk di dalam wawancara kita. Begitu, mungkin dari Pak Bantu dulu ya. Bisa dijelaskan nggak Pak, ini terkait dengan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia ini seperti apa kegiatannya dan apa saja yang dilakukan sampai saat ini? Mungkin kami yang tidak terlalu memahami terkait dengan pergerakan dari Legiun Veteran Republik Indonesia begitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja dulu Pak, begitu. Veteran itu dikenal setelah selesainya perjuangan tahun 49, 10 Agustus menjadi veteran. Nah, tapi sekarang kegiatannya apa aja Pak ya? Di Legiun Veteran Republik Indonesia itu kegiatan-kegiatannya apa aja ya? Yang mungkin saat ini jadi, gitu ya. Di Legiun Veteran ini utamanya adalah kita melaksanakan pelestarian daripada jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 45. Seperti apa senior-senior saya, mungkin sudah senior, tapi senior saya yang memerdekakan bangsa ini, yang mereka telah melakukan, jiwa, semangat, dan nasionalisme 45, kejuangan 45 ini kita lestarikan. Ini jadi misinya kita adalah untuk melestarikan itu, ya. Berarti pengurus pusatnya ada, berarti pengurus daerah sampai pengurus cabang ada ya Pak ya? Ada. Jadi kalau yang di pusat itu namanya Dewan Pimpinan Pusat LVRI. Ya. Kita ada di Kemalam. Semanggi ya? Semanggi. Ya, Semanggi ya betul. Semanggi lantai 11. Ya. Kemudian kalau DPD itu ada, gampangnya ada di provinsi-provinsi. Jadi tugasnya kita adalah melanjutkan jiwa, semangat kejuangan ini kepada generasi muda, supaya mereka bisa mempertahankan dan mengisi daripada usaha yang telah dilaksanakan oleh pimpinan senior-senior kita di dalam memerdekakan negara ini. Itu kira-kira. Tapi ini bisa akan terus berlanjut ya, kalau Legiun Veteran Republik Indonesia ini apa Mas akan terus bertahan ini, organisasinya itu seperti apa Pak? Jadi seperti kita ketahui, Legiun Veteran ini terdiri dari, pertama adalah yang pejuang 45 ya, PKRI ya. Ini rata-rata mereka sudah di atas 90. Tinggal 1-2 saja yang masih bertahan, dan itu kita sayang supaya mereka bisa mendampingi kita sampai terakhir, sampai kira-kira salvo di telinganya sudah tidak didengar itu mereka kira-kira. Gitu. Baik. Dari PKRI. Yang kedua adalah pembela seperti kita ini. Pembela ini ada berbagai kriteria. Yang pertama yang Trikora yang ikut membebaskan Irian. Kemudian Dwikora, yang terakhir tadi Pak Harsanto. Mudah-mudahan Pak Harsanto itu secara kualitas adalah tetap veteran, hanya mungkin legalitasnya masih belum. Mudah-mudahan kita sedang berjuang supaya Seroja ini sampai tahun 99, karena pada dasarnya adalah
apa veteran itu adalah mereka yang berjuang melawan kekuatan asing. Mohon maaf Pak, Seroja itu apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Apa itu? Seroja. Oh, Seroja itu adalah operasi kita di Timor Timur. Oke, ya. Jadi seperti Pak Harsanto di Timor Timur, kalau Dwi Kora dan Trikora itu di Irian sama melawan, kalau Trikora itu melawan Belanda, Dwi Kora kita melawan Inggris. Kemudian kalau Seroja itu melawan Portugal. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, ini saya ingin menggali kira-kira masih akan terus karena di samping itu juga ada veteran perdamaian. Oh, jadi ada veteran perdamaian ya. Berjuang di dunia internasional di bawah bendera PBB itu kita klasifikasikan adalah sebagai veteran. Ya, oke. Ya, ini mungkin bisa saya gali sedikit pengalaman Bapak, begitu ya. Bagaimana pengalaman Bapak di masa-masa perjuangan dulu, begitu ya. Mungkin bisa bernostalgia sedikit, menceritakan gitu ya masa-masa perjuangan gitu. Atau mungkin ada pengalaman yang paling berkesan, yang tidak terlupakan, yang pernah Bapak alami masa-masa perjuangan dulu, begitu. Mungkin bisa berbagi sedikit ceritanya, Pak. Ya ada, tapi mungkin subjektif dan kecil sumbangannya. Di Irian pertama malah Dwi Kora dulu ya, itu tahun 64 sampai 66 itu saya ditugaskan sebagai pasukan memimpin 7 orang untuk masuk ke Malaysia. Masuknya dari Medan lewat Pulau Berhala, kemudian masuk ke Lumut. Tujuannya ya untuk supaya tentara mereka itu tidak terkonsentrasi ke wilayah Singapura dan Johor saja, tapi harus dipecah untuk ke sebelah utara. Saya adalah orang yang masuk paling utara di daerah Malaysia, di daerah Lumut ke atas. Itu kalau alhamdulillah walaupun di apa namanya terjadi clash, anggota 4 orang saya ketinggalan di sana, 1 orang langsung meninggal, saya bisa meloloskan diri. Kalau tidak, saya juga mungkin akan sama dengan 2 orang yang siapa namanya Pak itu ya, yang digantung di Singapura itu. Iya. Ya, yang 2 orang itu ya. Ya, tapi saya alhamdulillah bisa kembali ke Belawan. Walaupun sampai Belawan anggota KKO yang tidak percaya saya itu tentara kita, ya cukup nendang saya gitu. Saya walaupun sudah ampun, saya tentara kita, tetapi tolong hubungi ini gitu. Pak Susatyo namanya, ketua G1 Koandasum. Kok ya zaman dulu itu teleponnya lama sekali gitu ya. Saya masih disiksa sama KKO itu. Saya ya, tapi begitu sampai ada hubungan kopral atau sersan, saya lupa itu ya kepemimpinannya. Dia denosor di kaki saya tidak apa-apa. Nah, itulah pengalaman. Yang kedua, kalau yang di Irian, ya paling saya 3 hari tidak makan waktu ngejar Mandacan di sana, Lodewijk Mandacan, itu 3 hari tidak makan. Kira-kira begitulah cerita tentara gitu. Iya, baik, menarik sekali memang ya kalau mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin ya kita untuk konteks saat ini, misalnya kayak saya lah ya, tidak pernah mengalami di dalam konteks peperangan itu ya, jadi sangat menarik sekali sebenarnya mendengarkan cerita-cerita demikian begitu. Saya akan masuk begini, di dalam pertanyaan saya sebenarnya sebelum Pak Bantu mungkin memberikan tanggapan, Pak Harsanto, mengapa sih terjadi peperangan itu? Kenapa sih biasanya orang terjadi perang begitu? Kenapa sih begitu? Nanti ini bisa ditanggapin juga nanti Pak Bantu. Silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ini masalah dalam negeri saja ya. Kita lihat adanya
ya perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat sehingga menghadapi pemberontakan-pemberontakan itu. Ini yang saya lihat. Kalau antar negara, saya pikir ya masalah-masalah yang perbatasan, masalah-masalah ya banyaklah yang bisa menyebabkan terjadinya konflik gitu. Tetapi ini yang saya anukan adalah yang dalam negeri saja. Iya. Terjadi pemberontakan dalam negeri, terpaksa tadi yang diceritakan tadi oleh Pak Bantu, bagaimana beliau operasi di Papua dan sebagainya. Karena itu saya merasa bukan merasa bangga ya, tapi saya merasa beruntung lah. Dalam penugasan saya sampai tahun 2013 ini, saya masih menyaksikan bagaimana saya ditugaskan ke Aceh, ke Ambon, ke yang Timur jadi 2 kali, sehingga saya bisa menyaksikan di sana bagaimana satu upaya ya, upaya untuk bukan melerai tapi untuk menyadarkan para pemberontak itu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun tidak mudah karena ada yang melakukan perlawanan senjata, tetapi tidak sedikit yang akhirnya juga menyerah. Nah, ini bagaimana kita mengupayakan itu. Tapi ya menurut saya puji Tuhan, sekarang mungkin hanya beberapa, kalau istilah saya pada waktu itu adalah trouble spot. Sekarang yang masih adalah di Poso, yang masih di Papua. Ya puji Tuhan di Aceh, di Ambon itu bisa kita selesaikan. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Ya, mungkin ada pengalaman yang paling menarik dari Pak Harsanto waktu mengalami penanganan pemberontakan, misalnya kayak Seroja seperti itu ya. Mungkin ada pengalaman, bisa berbagi sedikit saja ceritanya pengalaman yang paling menarik, Pak. Ya, saya kira pengalaman yang paling menarik banyak sekali, Pak ya. Suka dan duka itu banyak sekali. Tapi bagaimana mengupayakan damai ini, Pak, yang menurut saya. Pada waktu saya di Aceh, di Ambon itu ya. Pada waktu pertama kali kami datang, kita tahu bahwa di Ambon saja nih satu contoh adalah daerahnya aja dibagi 2, daerah Islam, daerah Kristen. Kemudian bagaimana kita mengupayakan damai. Kemudian saya diperintahkan waktu itu oleh Menko untuk mengumpulkan 100 Islam, 100 Muslim, 100 Kristen. Itu pada hari pertama, waduh, kita dihabisin, dicaci maki, tidak karuan. Itu mayat masih bergelimpangan, macam-macam itu. Hari pertama. Pertemuan yang kedua sudah bisa salaman. Pertemuan ketiga bisa rangkulan. Pertemuan keempat kita foto-fotoan bersama dan kemudian fotonya saya besarkan dan saya serahkan mereka. Seperti saya sampai ikut ke perdamaian untuk Ambon. Saya ikut bagaimana kita mengupayakan perdamaian itu. Ini saya kira hal-hal yang mengesankan buat saya karena pengalaman-pengalaman ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saat ini. Saya kira demikian, Pak Asyong. Ya, terima kasih Pak Harsanto. Mungkin bisa ditanggapi nanti Pak Bantu, sekaligus bisa berbagi pengalaman Bapak, Pak Bantu ya. Mungkin pengalaman sekaligus pengamatan Bapak sebagai pelaku sejarah, ya, mengapa harus terjadi peperangan, misalnya begitu. Lalu bagaimana kebersamaan dan gotong royong anak bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan, apakah ada sekat-sekat sara pada saat masa perjuangan yang Bapak alami gitu ya. Nah, mungkin bisa dikaitkan juga terkait dengan mengapa harus ada peperangan itu begitu. Ya, silakan Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya pernah bertugas di Sumatera Utara, pernah bertugas di Manado. Saya pikir toleransi daripada sekat-sekat agama itu waktu itu sangat kecil atau hampir dikatakan tidak ada.
Kalau saya di dalam rangka Idul Fitri di Manado, maka yang membantu membuat apa namanya Ketupat. kue Oh, kue. dan lain sebagainya adalah saudara-saudara saya yang Nasrani. Karena tidak ada lain. Begitu sebaliknya pada waktu Natal kita datang sana. Itu tidak ada. Jadi toleransi sangat besar. Waktu itu belum terlalu dieksploatir dalam tanda petik untuk kepentingan politik masalah itu. Ini yang saya rasakan. Kemudian jadi justru karena itu maka semangat untuk cinta kepada tanah air ini harus di atas daripada segalanya. Saya rasa pewarna sama dengan Legion Veteran. Kalau kita mengatakan kita ini politiknya adalah politik negara, ya, bukan. Tapi kalau pewarna dibilang non apa namanya, pokoknya non partai gitu non. Ya, kita non partai ya. Kira-kira begitu. Saya rasa ini hal-hal yang seperti itu menurut saya harus banyak ditonjolkan. Contohnya sekarang ini di dalam pemerintah sedang berbuat sesuatu yang setengah mati untuk menyelesaikan masalah COVID. Masalah-masalah yang memecah ini sekarang dihilangkan dulu. Kita bersama-sama gotong royong untuk menyelesaikan COVID ini, pandemi dan lain sebagainya. Ini. Ya, memang itu ironisnya, Bapak. Jadi memang dulu zamannya Pak Bantu adalah mempersatukan bangsa Indonesia, tapi di zaman mungkin kalau kita tarik ke saat ini, ada yang berusaha untuk memecah belah persatuan itu, begitu, ya kan? Nangis, Pak. Nangis, Pak. Iya. Mungkin tidak akan seperti kita. Saya melihat kemarin si Gracia sama si Apri itu menang. Siapa mereka? Itu sangat membanggakan sekali itu. Saya rasa itu hal-hal seperti itu adalah implementasi daripada JSN 45 yang kita inginkan gitu. Jadi demi untuk negara gitu. Berarti toleransi yang mungkin Bapak alami pada zaman-zaman masanya Bapak lah ya, begitu ya. Toleransinya sangat kuat ya, tidak membuat perbatasan sekat-sekat antara suku, agama, begitu ya. Karena tujuannya adalah untuk mempertahankan atau memperjuangkan Indonesia, begitu ya, Pak ya. Mohon maaf ini, walaupun ini mungkin agak sedikit-sedikit nyerempet politik, tapi setelah akhir-akhir ini kebebasan yang luar biasa ini, sekat-sekat itu kemudian dimanfaatkan untuk politik. Saya kurang setuju lah gitu kira-kira. Ini pendapat pribadi saya. Kemudian mungkin saya sedikit Pak Harsanto tadi di Ambon itu. Ya, saya juga sempat ke Ambon, tetapi sudah pensiun. Saya sudah di BRI. Tujuan saya ke sana adalah menyatukan dari dua kelompok ini, kelompok Islam dan kelompok Kristen. Yang Islam itu sudah jauh dari dipisahkan ke tempat lain. Yang Kristen itu yang dekat Mabes Polri, Mabes apa namanya, Komdak dulu, ya, gitu. Itu kita satukan. Saya minta semuanya kumpul di markas di BRI cabang tidak ada yang berani, Pak. Saya minta bantuan Kapolda. Saya datang ke Kapolda, Pak Kapolda, saya minta bantuan. Saya mau mengumpulkan anggota saya di sini, di kantor sini, katanya. Pak Kapolda sendiri ya namanya Pak Bantu. Saya ini kemarin juga dapat kiriman. Kiriman apa, Pak? Ini kepala orang, katanya. Waduh, zaman waktu itu masih luar biasa anunya. Tapi
dengan dibantu oleh satu regu Brimob, akhirnya mereka berani untuk datang. Bisa membayangkan bagaimana pertemuan itu. Mereka satu kantor, tetapi karena beda agama mereka dipisahkan, tapi saya paksa untuk ketemu, mereka berpelukan, bertangis-tangisan gitu. Ya walaupun setelah itu saya kembali, mereka kembali dulu, tetapi saya sesudah ini harus diusahakan untuk kembali. Jadi itulah kira-kira pengalaman dan komen daripada pengalaman Pak Harsanto yang di Ambon itu. Saya mempunyai pengalaman yang hampir sama lah gitu, tapi saya bukan tentara lagi saat itu. Iya. Nah, kalau misalnya dilihat dengan konteks saat ini, ada nggak sih tentara itu yang dulu ya, ada tentara merah, hijau, kuning gitu, ada nggak sih yang sepertinya faksi-faksi di dalam tubuh tentara itu sendiri, Bapak? Saya tidak mengatakan bahwa secara pribadi ada yang berpikiran seperti itu, tetapi disiplin tentara ini adalah perintah. Komando ya, garis komando. Garis komando. Jadi kalau garis komando kita ini adalah seperti begini, maka tidak ada cara lain, harus dilaksanakan. Itu aja. Jadi jangan khawatir, saya masih percaya kepada TNI bahwa kalau ada perintah, maka TNI akan satu. Itu aja. Ya, mungkin Pak Harsanto mungkin bisa memberikan tanggapan terkait yang tadi, ya mungkin berbicara tentang pengalaman Pak Harsanto yang waktu lampau itu terkait dengan toleransi, membangun toleransi, dan di dalam tubuh TNI misalnya apakah memang ada pengelompokan seperti itu. Tapi kalau saya dengar tadi ceritanya bahwa ya ada kesatuan itu ya, kesatuan di dalam garis komando tersebut begitu. Mungkin bisa Pak Harsanto silakan. Ya, begini Pak. Kalau masih dalam kesatuan, itu disiplin atau tadi komando kita itu tegak lurus. Ya. Tidak mau, ya ini. Tetapi setelah kita selesai menjadi masyarakat biasa, itu memang diharapkan bahwa Sabta Marga itu tidak pernah goyah. Jadi old soldier never die. Prajurit tua tidak pernah mati. Artinya, tetapi ketika kita sudah masuk ke masyarakat, itu kita juga bebas untuk menentukan sikap. Kita lihat Pak Prabowo mendirikan Partai Gerindra misalnya, ada yang masuk ke PDIP, ada yang masuk ke Golkar, ada yang masuk, itu mungkin dimaksudkan itu. Tetapi ketika kita masih dalam kesatuan, kita tetap satu. Panglima kita adalah Panglima TNI. Kalau di Angkatan Darat ya Kasat, ya. Kasal, itu. Saya kira itu Pak Asyong. Ya, baik. Nah, ini saya mau mengulik lagi terkait dengan sistem demokrasi kita. Pada masa lampau itu hubungan antara pemimpin dengan rakyat, mungkin TNI dengan rakyat itu seperti apa, bisa mungkin menggali terkait dengan pengalaman Bapak berdua begitu ya, relasi antara pemimpin dengan rakyat itu seperti apa sih yang waktu lampau itu, waktu masa perjuangan itulah begitu. Silakan Pak Bantu. Pada saat perjuangan itu kita satu, tujuannya adalah memerdekakan negara ini. Jadi baik itu rakyat biasa, apapun agama dan kepercayaannya tidak masalah. Ya, kemudian masih tunduk kepada ini ya, pimpinan tertinggi seperti itu ya. Ada kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya atau bagaimana? Ya karena sama-sama menghadapi musuh yang sama gitu ya. Jadi kita menghadapi penderitaan yang sama, maka latar belakang sejarah yang sama, maka kita akan berjuang bersama untuk melawan itu semuanya. Jadi
itu jelas kita sangat dekat. Hmm. Logistik tentara pada saat itu adalah logistik wilayah. Jadi tidak ada, jadi tentara kemana saja tidak membawa logistik, nanti akan disediakan oleh rakyat. Itu. Jadi itu bisa dibayangkan bagaimana dekatnya hubungan daripada rakyat dan para pejuang. Pejuang itu bukan hanya tentara saja saat itu, ada BKR, ada segala macam, ya, masih belum terbentuk. Jadi rakyat yang bersenjata itu mereka datang kemana-mana itu menjadi satu dengan rakyat. Tapi kalau kita lihat, kita telusuri di dalam sejarah begitu, Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, mengapa sampai muncul misalnya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat, ya, yang menjadi puncaknya itu 7 Agustus 1949, yang dipimpin oleh Soekarmaji, Marijan, Kartosuwiryo, yang memproklamirkan negara Islam Indonesia, NII gitu. Demikian juga yang dipimpin oleh Kahar Muzakar sekitar tahun 1950-an sampai tahun 65 gitu. Nah, ini berarti kan internal kita itu waktu pada masa lalu itu juga ternyata tidak solid begitu ya. Kenapa sampai kira-kira sampai terjadi seperti itu, Pak? Gitu. Mungkin bisa diresponi. Ada versi sedikit. Jadi Belanda itu selalu memanfaatkan situasi ini dan memecah kita. Jadi selesai daripada Linggarjati, kemudian Renville, ya. Setelah Renville itu tentara kita harus keluar dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Ada namanya status quo, apa namanya itu? Jadi ada wilayah ini wilayah Belanda, wilayah kita. Di wilayah Belanda tentara kita yang ada di situ harus keluar, kembali ke wilayah yang diakui, yaitu di daerah Jawa Tengah. Jadi justru itulah maka tentara Siliwangi itu kemudian hijrah, ya, kembali ke hijrah atau yang pertama itu namanya, ya, keluar dari wilayah Jawa Barat untuk menuju ke Jogja, ya. Terjadi kekosongan. Disitulah dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamirkan negara Islam Indonesia. Ini jadi dia tidak mau ikut tapi sebenarnya kalau dilihat dari tentara, dia jelas tidak sesuai dengan perintah, maka dia adalah pemberontak gitu. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian nanti Siliwangi kembali, maka ditumpaslah itu Kartosuwiryo. Memang ini Belanda itu pinter sekali untuk memanfaatkan semua perundingan. Dia tidak pernah Berarti itu kalau menurut Bapak murni karena campur tangan Belanda begitu ya, untuk memecah belah atau divide et impera, ya. Betul. Gitu. Dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah kita, divide et impera itu. Iya. Tapi agak sulit juga sih sebenarnya kalau misalnya menurut kacamata saat ini gitu ya, untuk melihat itu memang rekayasa Belanda gitu. Menurut Pak Bantu sendiri gimana kira-kira itu? Koinsiden. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Jadi dua-duanya memang katakan Kartosuwiryo mempunyai pandangan yang berbeda tentang pandangan politiknya. Ini mendapatkan kesempatan, kira-kira begitu. Oke. Jadi koinsiden ya. Iya. Terus ada juga begini nih, ini masalah terkait dengan hubungan, yang saya perhatikan itu begini, hubungan antara tentara yang ada pada saat itu, karena Kartosuwiryo juga seperti itu ya, hubungan antara tentara yang ada itu ternyata ini tidak solid juga. Misalnya kalau kita lihat di dalam masa sejarah itu, Kartosuwiryo, baik itu Kahar Muzakar. Lalu pemberontakan Permesta di Indonesia Timur itu disebabkan
Ada beberapa, salah satunya itu adalah perkembangan sentimen Sulawesi dan Sumatera Tengah ya yang merasa kebijakan dibentuk pemerintah pusat di Jakarta telah menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, perwira daerah merasa kecewa dengan pemerintahan pusat sehingga selalu mengistimewakan Pulau Jawa lah dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidakkompakan masyarakat Indonesia pada masa lalu itu begitu. Misalnya itu tadi ada 3 contoh yang mungkin saya sampaikan, ada yang saya sodorkan yaitu Kartosuwiryo, Kahar Mujakar, dan begitu juga Permesta gitu. Mungkin bisa ditanggapin, Bapak? Iya, saya rasa sama saja. Memang mereka membentuk wilayah-wilayah negara-negara itu untuk memecah supaya tidak menjadi satu. Gampang untuk ya katakanlah kata PRRI Permesta itu dibantu juga dari luar juga. Alan Pope itu ditembak di Maluku memakai pesawat Amerika ya dan lain sebagainya. Jadi memang ada dari luar yang itu intervensinya sangat kuat untuk memecah kita. Jadi memang kita ini sebenarnya adalah negara yang segala macam bineka dan sangat untuk kalau tidak kuat-kuat kita gampang untuk dipecah satu sama lain, Islam, Kristen dan lain sebagainya itu. Padahal kalau saya datangnya dari Jawa Tengah, di kuburan di keluarga saya itu istri saya dari Madura. Pada satu saat kembali ke wilayah saya, kemudian ziarah ke makam orang tua, loh itu kok ada yang Kristen di situ. Loh, ini bukan kuburan agama, ini kuburan keluarga. Ini agak susah untuk diterima oleh wilayah-wilayah lain. Nah, ini istri saya saja tidak gampang kalau tidak ngerti saya jelaskan bahwa ini adalah kita itu seperti itu. Gitu. Jadi sangat mudah untuk apalagi kalau pendidikan kurang, kemudian diububi apa bahasa Jawa itu maka gampang sekali mereka untuk percaya dan memecah diri. Gitu. Iya, jadi kalau saya lihat begini Pak Bantu, ada polarisasi antara sentimen kedaerahan dan begitu juga sentimen saya mengatakan sentimen kedaerahan dan begitu juga sentimen agama gitu. Ini yang muncul di dalam sejarah itu juga kan muncul ini. Baik itu tadi yang saya kasih contoh itu. Nah, kalau sentimen kedaerahan itu kan Permesta. Sentimen kedaerahan karena sangat cemburu. Sampai sekarang juga sebenarnya masih ada yang cemburu dengan Pulau Jawa begitu. Iya. Ya, sampai sekarang masih ada. Iya, apa-apa kok kenapa Pulau Jawa begitu ya. Memang masih ada begitu. Nah, ini gimana ini? Sentimen ini masih terus berkokoh gitu kalau kita berkaca kepada sejarah gitu. Gimana tanggapannya Pak Bantu? Mungkin nanti saya minta juga tanggapan dari Pak Harsanto. Ya, memang di Jawa itu orangnya terlalu banyak. Iya, setengah masyarakat Indonesia di Pulau Jawa. Setelah reformasi tahun 98, pemilihan presiden itu dengan suara terbanyak, nanti orang Jawa aja yang kena itu yang terpilih itu orang Jawa aja. Jadi saya rasa ini memang perlu kita pikirkan bersama, tetapi yang penting bahwa kita harus ada toleransi lah gitu. Iya. Toleransi justru karena itu JSN 45 seperti yang menjadi misi visi veteran ini harus kita perkenalkan kepada generasi muda. Sekarang ini pengaruh setelah reformasi dengan kebebasan yang luar biasa ini sangat menyulitkan persatuan. Tetapi harus kembali melihat sejarah. Ini justru
salah satu poin kenapa kok ada terjadi itu, mereka kurang menyadari adanya sejarah, pelajaran sejarah ini. Wah, kurang menyadari adanya pelajaran sejarah ya, luar biasa. Sejarah berdirinya negara ini harus dipelajari oleh generasi muda. Karena kalau tidak, mereka nggak ngerti. Mereka masih melihat sangat sektoral gitu. Jadi mungkin pelajaran sejarah, kesetiakawanan, cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme ini perlu dipupuk kepada generasi-generasi yang baru. Ya. Oke, makasih Pak Bantu. Mungkin tanggapannya dari Pak Harsanto yang tadi, silakan Pak. Ya, saya kira tentara itu berangkat atas keputusan politik. Artinya tidak ada tentara itu berangkat operasi maunya sendiri. Ya, karena itu kita tidak mempermasalahkan apa latar belakang itu. Yang jelas yang akan kita hadapi itu adalah satu kekuatan yang juga menggunakan senjata, menggunakan taktik militer dan sebagainya. Ya seperti GPK, separatis dan sebagainya itu. Dan juga pemberontak-pemberontakan yang lain. Tadi disampaikan oleh Pak Asyong, itu berbagai permasalahan latar belakang yang bisa kita diskusikan itu, latar belakangnya. Tetapi tentara tidak mempermasalahkan itu. Artinya, political will pemerintah memerintahkan untuk berangkat operasi. Jadi bukan maunya tentara ini sendiri. Saya kira begitu Pak Asyong. Iya, baik. Jadi tentara itu bisa saya simpulkan satu komando lah ya, dengan karena mereka juga keputusan politik mau berangkat atau tidak berangkat berdasarkan keputusan dari pimpinan tertinggi gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada di ruangan ini katanya hadir Bapak Ketua Umum Legium Veteran Republik Indonesia. Apakah sudah ada di ruangan ini? Mohon dibuka speakernya Pak, mohon di unmute. Apakah sudah hadir Pak Ketua Umum Legium Veteran Republik Indonesia? Katanya hadir tadi. Mohon izin Bapak, apakah ada? Kalau ada mungkin bisa memberikan ini tanggapannya sedikit. Apakah ada? Oh tidak ya. Oke, baik. Nah ini karena kita tinggal sedikit lagi nih waktunya, saya mohon tanggapan dan pendapat dari Bapak berdua ya. Tadi memang sampai sekarang itu masih ada sentimen itu, baik itu sentimen kedaerahan dan itu juga sentimen agama itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tepis, memang itu masih ada begitu. Dan ternyata di dalam sejarah juga ada. Nah ini Bapak mohon kira-kira diberikan tanggapannya. Di dalam sejarah itu ada yang namanya teman itu ternyata bisa menjadi lawan. Misalnya musuh muda gitu ya, ini di dalam sejarah. Musuh muda dulunya satu pos bersama dengan Soekarno dan Kartosuwiryo Muda yang kelak mereka berbeda haluan ideologi dalam pemikiran. Nah, bagaimana menurut Bapak ini? Padahal mereka itu satu pos dulunya, ya, baik itu Kartosuwiryo, Soekarno, dan begitu juga musuh gitu. Mungkin bisa diberikan tanggapannya, Bapak. Karena ini juga masih ada di dalam sejarah dan biasanya teman itu ya memang ini menunjukkan bahwa tidak selamanya teman itu menjadi teman sejati. Begitu. Ya mungkin dari Pak Bantu silakan Pak. Agak-agak berat dikit ini Pak pertanyaannya. Sangat manusiawi menurut saya. Jadi tidak ada istilah yang sangat terkenal itu. Tidak ada yang ada teman yang abadi. Teman yang abadi. Ya. Kecuali kepentingan. Ya, kecuali kepentingan. Jadi kalau nanti ada kepentingannya berubah, ya akan berubah lagi. Banyak pejuang yang kemudian di tengah jalan kemudian memberontak. Ada juga, ada sebaliknya, ada yang dulu juga pemberontak sadar kemudian menjadi pejuang. Justru karena itu
kita usahakan supaya kita satu. Jadi ini dalam rangka kita mendekati Harvednas ini ya, Hari Veteran Nasional itu, kita membuat satu kegiatan, yaitu menentukan sikap daripada DPP LVRI untuk mendukung pemerintah di dalam menangani COVID. Jadi seperti contoh sekarang COVID ini, kalau kita tidak bersatu, maka tidak akan selesai. Iya. Gitu. Jadi marilah kita bersatu membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Ini seruan kita, sikap LVRI. Yang kedua adalah kita coba menggalang gotong royong untuk membantu rakyat kecil yang sekarang sudah sulit kehidupannya. Ini kita minta supaya kita gotong royong. Ya jangan sampai seperti Akiditio, tapi katakanlah yang lain yang gotong royong mampu kita, tetapi real ada gitu, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian tindak tegas mereka yang menggagalkan, apakah itu yang korupsi, apakah itu yang memanfaatkan dan lain sebagainya. Ini kita konsentrasikan untuk sementara ini. Pemerintah ini kalau COVID atau pandemi tidak selesai, maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sudah 700 triliun habis dan ini belum selesai. Bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Ya kalau Amerika dia punya 2-3 triliun dolar, tidak masalah, mereka mencetak dan uangnya diikuti oleh seluruh dunia. Tapi kalau kita kan utang sedikit sudah ribut gitu. Kemudian yang keempat, hindari berita-berita hoax atau yang menghasut. Jadi kita kemarin ada Olimpiade mendapat emas 1 saja, rasanya sudah tidak ada pembicaraan politik untuk saat itu saja. Inilah kira-kira menurut saya yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi itu. Itu terima kasih. Oke, ya terima kasih. Ya itu mungkin untuk pergerakan Legiun Veteran Republik Indonesia begitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup saya bagi Bapak berdua, Pak Harsanto dan tentu juga Pak Bantu. Jikalau ada sekelompok orang ya yang hendak meneruskan perjuangan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar dan seterusnya, ya bagaimana tanggapan Bapak berdua? Lalu apakah Bapak merasa sedih sebagai pejuang yang sudah mempertahankan bangsa ini dengan perjuangan yang terus mengidolakan cara berpikirnya Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar gitu, atau yang sejenisnya lah. Silakan Pak Bantu. Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Semua yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang merusak NKRI, baik komunisme, kemudian Kartosuwiryo dan lain sebagainya, bahkan ekstrim tengah pun kalau ada. Ini juga harus tetap kita kembali kepada politik negara kita, ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus tahun 45 itu yang kita ikuti. Selebihnya daripada itu kita tolak. Itu aja. Oke. Baik Pak Harsanto, silakan. Ya, saya kira istilah dulu ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, kemudian Pak Bantu tadi ekstrem tengah ya ini. Semuanya harus kita lawan. Tidak ada tempat buat mereka di Republik ini. Itu saya kira Pak Asyong. Tapi satu hal Pak Asyong, karena ini waktunya sudah pendek. Iya. Enggak, saya sampaikan begini. Mumpung ada bapak-bapak dari veteran ini, dan ini juga teman-teman dari wartawan itu ahli-ahli dalam bidang membuat apakah itu film atau video atau bagaimana, itu terus terang aja sampai hari ini sebenarnya saya itu masih mimpi
bahwa para sineas-sineas ini bisa membuat film-film yang membanggakan. Seperti apa yang sudah diperjuangkan atau sudah dilakukan oleh bapak-bapak tadi, salah satu cerita yang pendek tadi, bagaimana beliau masuk ke ke wilayah Singapura misalnya itu. Nah, kita belum banyak punya film-film tentang misalnya pendaratan Irian Barat. Dan banyak-banyak yang sebenarnya kalau itu dibuat, itu bisa membangkitkan semangat generasi muda ini. Saya pikir, saya bukan membandingkan dengan Amerika, tapi bagaimana Amerika itu membuat banyak film, apakah tentang Vietnam, walaupun dia kalah di Vietnam, itu tentang pendaratan Iwo Jima dan sebagainya ini. Nah itu, mumpung ini saya berhadapan dengan Pak Asyong dan teman-teman jurnalis yang ahli-ahli dalam bidang sineas untuk membuat film-film pendek atau panjang ya, itu terserahlah. Itu atau membuat dokumen-dokumen yang itu bisa bisa diangkat, mumpung bapak-bapak itu masih ada ini. Bisa ditanyakan ini. Beliau-beliau ini pelaku-pelaku sejarah. Betul. Saya kira demikian Pak Asyong. Ya, terima kasih Pak Harsanto. Ini saya lihat ada Pak Saiful Sulun, apakah boleh memberikan komentarnya sedikit saja sebagai penutup kita, Pak Saiful Sulun, Ketua Umum Legium Veteran Republik Indonesia. Saya lihat ada di sini namanya Pak Saiful Sulun. Bolehkah Pak Saiful Sulun? Mana dia? Ada ya? Ada, ini di sini ada namanya. Mungkin bisa, ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya baru ngikuti. Terima kasih, termasuk Wakil Ketua Umum saya, Pak Bantu. Terima kasih, Pak Bantu. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bapak? Mungkin terkait dengan topik kita, atau mungkin pesan-pesan buat kita generasi muda ini, Bapak? Baik. Begini ya. Sejak awal Republik ini berdiri, kita tidak henti-hentinya bertikai. Sampai sekarang. Yeah. Pertikaian ini bermuara pada masalah ideologi. Padahal kita memerlukan persatuan, tapi dihadapkan dengan keinginan-keinginan yang bermacam-macam. Kita mengkhianati amanah pendiri bangsa, bahwa untuk memajukan negeri ini kuncinya pertama bersatu. Untuk bersatu ada alatnya, yaitu Pancasila. Dan luar biasa, coba bayangkan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu suku bisa bersatu karena Pancasila. Coba lihat di Arab, yang bangsanya satu, Arab, tapi berpecah belah. Arab, Iran, ya, Mesir dan sebagainya, itu satu bangsa Arab, tapi pecah. Nah, ini kita harus kembali kepada amanah pendiri bangsa. Untuk memajukan negeri kita harus bersatu. Untuk bersatu hanya Pancasila. Nah, ini sekarang terjadi lagi, lebih hebat kerusakannya setelah reformasi. Di era Orde Baru, keadaan stabil, pembangunan berjalan karena Pancasila yang boleh hidup. Lainnya tidak boleh. Begitu reformasi, ideologi yang lain yang tadinya tiarap bersembunyi, bangkit kembali. PKI, DI, khilafah ini sekarang. Dan tampil sebagai pahlawan reformasi. Luar biasa. Negeri ini tidak akan dapat maju kalau kita masih terus bertengkar. Mari kita kembali ke amanah pendiri bangsa, bahwa negara yang kita bangun ini atas dasar Pancasila. Ya. Ini kuncinya. Saudara-saudara coba lihat ya. Negara-negara tetangga
Yang dulu di belakang kita, sekarang sudah jauh di depan. Tahun 60, kita masih lebih unggul dari Singapura, dari Taiwan, dari Thailand. Kini Vietnam yang baru merdeka tahun 75 sudah di depan kita. Karena mereka bersatu. Kita ketinggalan karena kita berkelahi. Pesan saya, mari kita kembali kepada amanah pendiri bangsa, yaitu Pancasila, pemersatu bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Sulun. Wah, luar biasa. Kita harus bersatu dan berlandaskan kepada Pancasila. Kita harus singkirkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sangat setuju. Dan ini sangat menginspirasi. Ada di sini Pak Louis Pakaila, Ketua Umum PEMKIT, mungkin bisa memberikan sedikit sedikit saja, mungkin ada yang mau diberikan tanggapan. Silakan Pak Louis Pakaila. Pak Louis Pakaila adalah Ketua. Silakan Pak, sekaligus diperkenalkan supaya saya tidak salah. Monggo Pak. Masih di mute, Bapak masih di mute. Ya, selamat malam Bapak-bapak yang terkasih. Bapak-bapak yang ini juga sekaligus penasehat pewarna ya, gitu pembina. Ya, silakan Pak. Iya. Bapak-bapak yang sudah berjuang tanpa pamrih guna kemerdekaan Republik Indonesia ini yang kita cintai. Saya sebagai generasi sesudah bapak-bapak tentunya, yang turut juga merasakan bagaimana suasana kehidupan masyarakat merdeka di Indonesia. Saya kelahiran tahun 1955. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Saiful Sulun tadi, saya hormat buat Pak Saiful, mungkin masih ingat saya waktu Bapak Pangdam di Jawa Timur ya Pak ya. Jadi memang apa yang diperkatakan oleh Pak Saiful ini harus betul-betul kita cerna. Harus betul-betul kita laksanakan secara konsekuen. Karena apa yang disinyalemen oleh Pak Saiful tadi, bahwa kita ini sudah tertinggal dari negara-negara ASEAN sendiri. Yang mana kita 20-30 tahun yang lalu, kita udah di depan. Di depan Malaysia, di depan Filipina, di depan Vietnam. Ya. Tapi sekarang malah kita di belakang mereka. Thailand pun demikian, lebih maju dari Indonesia. Nah ini yang perlu kita cermati saat ini adalah mungkin bagaimana para pemimpin negara kita itu betul-betul mengejawantahkan. Ya, kalau perlu seperti dulu zaman Pak Harto itu bikin lagi lah BP7 gitu. Jadi Pancasila harus kita kobarkan lagi. Pancasila harus kita bangkitkan lagi. Ya. Ya, semua sentimen-sentimen agama, kesukuan, ras itu harus kita tiadakan. Iya. Ya. Ini kalau kita mau menghargai perjuangan para pahlawan kita di zaman kemerdekaan dahulu. Jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita zaman dulu, ini harus kita pertahankan, jangan kita hancur leburkan. Iya. Sepakat Pak Louis. Jadi ini tugas siapa saya juga nggak tahu nih. Iya. Ya. Oke. Tapi jalannya pemerintahan sekarang saya nilai cukup moderat ya. Nah, tinggal nanti pelaksananya di daerah-daerah. Bagaimana supaya semua bersatu padu mendukung sepenuhnya Pancasila, NKRI itu tidak dapat ditawar lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Louis Pakaila. Beliau pembina Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia dan sekaligus juga Ketua PEMKIT ya.
mungkin sekaligus untuk saya minta tolong Pak Ega Mawardin Zega sekaligus saya thank you lah buat narasumber kita untuk malam hari ini. Mohon izin Pak Ega Mawardin Zega, beliau adalah pembina pewarna Provinsi Banten, ya, Pak Ega. Iya, Bapak. Ya, mohon izin Pak, sekaligus saya thank you dari kita untuk narasumber, mungkin ada yang disampaikan, Ya. silakan Bapak. Terima kasih, salam hormat untuk para orang tua kami. Kami selalu memanggil ini orang tua. Karena zaman berubah, veteran tidak pernah berubah cintanya terhadap Indonesia ini. Ini harus kami catat, kami yang muda. Waktu boleh berubah, veteran tidak pernah berubah dalam waktu memikirkan apa yang mau dan masih bisa diberikan untuk bangsa ini. Perjuangan Bapak, Ibu-ibu veteran yang luar biasa, ini adalah sebentuk suluh bagi kami. Masih muda. Saya tidak mengenal itu bagaimana perjuangan, kami hanya membaca di dalam sebuah berita. Tetapi hari ini kami berhadapan dan dihadapkan terhadap situasi apa yang pernah terjadi. Kami menyambut dengan sangat hormat. Kami sangat mencintai veteran sebagai orang tua kami dan juga mencintai bangsa ini. Kita berharap seperti harapan Bapak terhadap kami yang muda, itulah harapan kami juga nantinya terhadap generasi setelah kami. Salam hormat untuk Bapak-Bapak, panjang umur di dalam kehidupan dan masih bisa menyaksikan Indonesia ke depan yang jauh lebih baik. Terima kasih, salam hormat kami dari Pewarna Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ega Mawardin Zega, terima kasih Pak Harsanto, terima kasih Pak Bantu yang sudah boleh kami wawancarai di dalam acara 60 menit bersama dengan Pewarna Indonesia. Sekali lagi kami harus angkat topi dan hormat yang setinggi-tingginya buat Pak Bantu dan begitu juga Pak Saiful Sulun dan Pak Harsanto dan begitu juga Legium Veteran Republik Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami sangat mengangkat topi yang setinggi-tingginya sebagai bentuk rasa hormat kami kepada seluruh Legium Veteran Republik Indonesia. Tanpa bapak-bapak, negara ini tidak akan berdiri seperti sekarang ini. Biarkan kami terus tuntun kami supaya kami bisa meneruskan perjuangan bapak-bapak sekalian dan bapak ibu sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian.